Untuk video kali ini ya, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 8 Januari. Untuk IHSG turun cukup dalam 0,91% ke level 7.283 ya, gagal breakout. Kalau kita cek coba untuk transaksinya hari ini tanggal 8 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Walaupun IHSG turun, tapi untuk ASINya masih masuk ya, dan ini hitungannya masih masuk dengan jumlah yang lumayan banyak. Di Bank Mandiri aja untuk hari ini ASINnya net B 303,3 M, kemudian di Sampang BCA net B 165,4 M, di Bank BNI, FLM, Telkom juga ASINnya masih masuk. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada MDKA, KLBF, TPIA, ASI, cuman nggak sebanyak asing masuk ya. Untuk hari ini asingnya net buy. Ya semoga aja untuk turunnya indeks IHSG ini cuman koreksi wajar. Soalnya secara tren juga masih cenderung bullish sih, selama nggak jebol di bawah 7.200 aja untuk IHSG masih cukup aman ya untuk naik lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu, selama asingnya nggak banyak distribusi masih ada kemungkinan breakout sih, semoga aja seperti itu. Untuk area resistennya masih di 7.370-an 80-an ya, dan untuk area supportnya di 7.200-an. Oke, itu untuk IHSG. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 8 Januari. Untuk indeks Asia sebagian besar merah sih, kebanyakan merah, malahan untuk Hang Seng dan Shanghai ditutup minus 1% lebih ya, yang ditutup hijau tipis. Singapura Index 0,09%. Untuk besok kalau lihat aslinya masih masuk, semoga aja IHSG bisa hijau sih, masih bisa hijau. Kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 7.200 masih cukup aman. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang pertama, yaitu saham Bank BRI. Hari ini tanggal 8 Januari untuk saham Bank BRI ditutup minus 2,17% ya. Kemungkinan ini yang salah satu faktor IHSG hari ini turun ya. Bank BRI. Bank BRI turun 2% lebih soalnya. Gagal breakout ya, masih belum berhasil breakout, walaupun sempat hijau tadi, sempat ke level 5.800, tapi habis itu dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk aslinya sendiri sih sebenarnya masih masuk di saham Bank BRI. Ya, ini net band 60,5 M. Kalau kita cek lebih detail siapa yang bikin turun untuk Bank BRI hari ini tanggal 8 Januari. Ini yang keluar didominasi oleh broker-broker lokal sih, CC versi lokal ya. Untuk asingnya sendiri secara keseluruhan emang lebih banyak yang masuk, tapi sebagian keluar, dan ini hitungannya lumayan banyak sih yang keluar. BBRX, YU, net sell ya. Untuk AK juga net sell dan cenderung trading sih, walaupun untuk AK ini. Nilai transaksinya 143 M dan net sell 11,5 M ya. Kalau kita perhatikan hari ini yang jadi market maker utamanya BK. BK-nya masih net base 148 M sih. Jadi semoga aja untuk saham Bank BRI ini cukup aman ya. Semoga aja harganya ada yang jaga sih di atas ini. 5.550 itu masih jadi area supportnya untuk saham Bank BRI. Jadi misal pun turun, selama masih bisa bertahan di atas 550 sih, kalau menurut saya masih belum patah lah untuk tren bullishnya. Soalnya kalau kita perhatikan naik turun ya, ini jadi semoga aja koreksinya ini cuman koreksi wajar, walaupun 2% lebih ya. Memperhatikan aja area sini untuk besok, kalau masih turun 5550. Mungkin kalau di area dekat-dekat supportnya ini ada yang cek harga, ya disclaimer buat teman-teman yang mau ambil posisi untuk trading ya. Kalau untuk invest sih sebenarnya ya kalau untuk jangka panjang ya nggak ada salahnya sih. Cuman kalau lebih optimal lagi ambil posisi itu ketika koreksinya lumayan dalam di bawah MA 200 ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk supportnya di 5.550 dan resistennya ada di 5.750. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini tadi sempat nyentuh resistennya, jadi mungkin buat teman-teman yang udah taking profit ya
ya selamat ya kalau udah taking profit, soalnya ini juga udah ya harusnya ini ya udah keluar ya waktu breakout, soalnya untuk saham sejenis seperti Bank Mandiri ini kenaikan sampai ke 161,8 Fibonacci itu hitungannya lumayan tinggi sih. Ya ini waktunya taking profit, kemungkinan besar untuk saham-saham dengan kapitalisasi besar seperti perbankan ini setelah nyentuh area sini itu biasanya koreksi, dan hari ini Bank BRI ditutup minus 0,39% ya. Ditutup merah walaupun sempat hijau. Untuk besok kalau kita cek ASINnya masih masuk segini banyak di Bank Mandiri, BMRI masih masuk 300-an eman ya, ya masih ada kemungkinan bertahan di atas sini sih. Mungkin ya bisa jadi trennya seperti ini ya. Ini kan naik, yang ngegas naik, kemudian sideways dulu, sideways. Jadi kemungkinan untuk saham Bank Mandiri misal pun bisa breakout di atas 5.600, 6.550 bisa breakout di atas itu ya, bisa jadi untuk trennya ya cenderung sideways dulu sih. Bisa jadi seperti itu. Kalau kita cek lebih detail lagi, coba untuk hari ini Bank Mandiri. Tanggal 8 Januari ya. Secara keseluruhan hari ini masih ada yang akumulasi banyak sih, ini BK NetB 247M ya. BK versi asing NetB 249M. Selain BK untuk asingnya ya masih ada YU cukup banyak 102,9M, kemudian ZB RXAK juga masuk ya di saham Bank Mandiri. Kemudian yang keluar untuk asingnya CC AGK. Cuma secara keseluruhan NetB untuk asingnya, untuk lokalnya sendiri saya lokalnya jualan, untuk asingnya masih masuk. Untuk besok kayaknya sih masih ada kemungkinan sideways dulu ya di area resistennya ini, di area 6.550-an. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, kalau mau diamankan ya area sini 6550 sekiranya besok gagal breakout. Tapi kalau berhasil breakout, resisten selanjutnya cukup tinggi sih, walaupun kemungkinan kalau langsung ngegas ke 7.150 kayaknya apa ya, kurang ya kurang wajar ya. Soalnya untuk wajarnya sih mungkin akan sideways dulu. Lihat aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana untuk saham Bank Mandiri. Biasanya sih kalau laporan kuartal 4 itu udah keluar, entah itu hasilnya bagus atau enggak, setelah saham mengalami kenaikan yang hitungannya lumayan tinggi, biasanya koreksi sih. Jadi ya kalau mau entry agak telat sih untuk saat ini, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini naik sih, tadi sempat naik ya. Jadi habis naik sampai ke level 2100 turun. Kalau kita cek untuk transaksinya BRIS hari ini tanggal 8 Januari untuk asingnya sendiri net buy ya, masuk 63M. Cukup banyak loh ini hitungannya untuk saham BRIS asing masuk segini itu. BRIS. Semoga aja itu pertanda bagus untuk harga sahamnya bisa naik lagi lebih tinggi ya. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan lokalnya jualan ditampung oleh asing ya. Jadi asingnya masuk, lokalnya jualan, harga sahamnya sempat naik tinggi tapi habis itu turun. Untuk area support terdekatnya masih di sini sih 1880. Selama masih bisa bertahan di atas itu, mudah-mudahan untuk saham BRIS masih aman ya, masih bisa naik lagi lebih tinggi. Soalnya ini secara tren kalau kita lihat dari awal bulan November ini cenderung mulai bullish ya, mulai naik harganya. Jadi semoga aja bisa nyentuh level 2050 sih untuk bulan ini. Semoga aja breakout di atas itu malah bagus ya, bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Nah, selanjutnya kita akan cek saham GoTo.
Goto hari ini tanggal 8 Januari masih sideways ya, masih sepi aja. Masih tidak terlalu banyak pergerakan. Kalau kita cek untuk transaksinya, Goto hari ini tanggal 8 Januari aslinya masuk kecil 2,6 M, nggak terlalu banyak sih untuk saham seperti Goto ya. Dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya di bawah 100 M malahan jadi sepi. Kemungkinan untuk besok kalau masih sepi ya harganya ya seperti beberapa hari terakhir ini ya, tidak terlalu eh, banyak pergerakan. Hari ini untuk saham Goto ada yang akumulasi sih, tapi ini CC YU, coba CC-nya versi lokal atau asing. CC-nya versi asing dan YU-nya versi lokal dan asing ya. Itu untuk transaksinya didominasi oleh lokal, tapi ada yang akumulasi sih ini. Kemungkinan untuk saham Goto sih kalau menurut saya ini masih akan bertahan di atas 82, 83 ya, selama bisa bertahan di atas itu aja. Mungkin buat teman-teman yang mau entry buat swing tapi sabar ya. Kalau mau naik tinggi biasanya nunggu waktu yang tepat, entah itu ada sentimen yang bagus atau ada market maker yang lagi pengen goreng ya, bisa jadi untuk saham Goto langsung ngegas ke 9697 ya. Selama masih bertahan di atas 83 kalau menurut saya sih aman. Jadi kalau mau entry saat ini sebenarnya resikonya nggak dalam-dalam banget ya. Ya di sini 82 81 ke bawah lah kalau mau antisipasi, misal mau entry di saham Goto untuk saat ini untuk swing atau kalau trading kurang volatile ya. Jadi ya kita lihat aja kapan mulai ramenya. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk besok kalau masih sepi kemungkinan ya masih sideways dulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham TLKM. Telkom hari ini tanggal 8 Januari bertahan ya di area sini, walaupun tadi sempat jebol support tapi ditarik naik lagi dan close masih bertahan di atas supportnya 3.880. Kalau kita cek untuk transaksinya TLKM hari ini tanggal 8 Januari. Untuk aslinya sendiri masuk ya, masuk 80-an M. Kalau kita cek lebih detail lagi, Telkom hari ini tanggal 8 Januari secara keseluruhan ada BK versi asing yang masuk hitungannya lumayan banyak, 69,7 M. Kemudian untuk AK juga masuk 37,8 M ya. Jadi untuk hari ini Telkom diakumulasi oleh asing, distribusi oleh lokal. Harga sahamnya bertahan di area support. Jadi kalau mau entry ya semoga aja untuk besok bisa naik ya. Kalau menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan naik sih. Mungkin kalau untuk swing target price-nya ke 4000, breakout di atas 4000, ngejar 4180-an ya. Tapi sebelum ke area sini ya pastikan dulu breakout di atas 4000. Mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Kalau skenario-nya mudah-mudahan akan naik dulu, nguji 4000 untuk beberapa hari ke depan ya, selama masih bisa bertahan aja di atas 3.880. Oke, itu untuk saham Telkom. Kalaupun jebol di bawah supportnya ini untuk saham seperti Telkom ya, di hold aja ya. Kalau di cut loss sebenarnya sayang, kecuali emang butuh duit ya. Ya kalau masuk pakai uang dingin sih ya sebenarnya di hold aja ya, tiap tahun juga bagi dividen ya untuk saham Telkom ini. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini tanggal 8 Januari untuk saham ASII masih turun ya. Turun 0,89% ke level 5.575. Untuk resistennya masih di sini sih. Waktu itu masih belum bisa breakout di atas 5.750. Kalau kita cek untuk transaksinya coba untuk saham ASII. Hari ini tanggal 8 Januari itu aslinya keluar 29 eman. ASII kalau kita cek lebih detail lagi hari ini tanggal 8 Januari didistribusi oleh YU ZPBK ya, dan mereka YU-nya versi lokal, untuk ZPBK-nya versi asing ya. Jadi untuk asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi. Jadi untuk saham ASII sebenarnya kalau untuk jangka pendek kurang bagus ya, tapi kalau tujuannya untuk investasi atau
jangka panjang mungkin beberapa bulan ke depan ya sebenarnya ini udah di area bottom, jadi kalaupun mau entry buat nyicil disclaimer ya. Selama ya kalaupun jebol di bawah 5.400 ya ini sih untuk support selanjutnya ada di 51 5.100 berapa ini harga terendahnya waktu itu 5.200 ya itu support selanjutnya misal jebol di bawah 5.400 dan harusnya sih kalau resikonya nggak terlalu gede ya, semoga aja sih seperti itu, apalagi untuk performa tahun 2023 itu cukup bagus ya, kemungkinan dividen yang akan dibagikan ASII tahun ini ya bisa jadi menarik sih. Bagi dividennya juga 2 kali ya tiap tahun ini. 2022 bagi 2 kali, 2023 bagi 2 kali. Nah, tahun 2024 ya kemungkinan juga akan dibagikan 2 kali juga ya dengan nilai yang hitungannya lumayan lebih gede sih kalau menurut saya dibandingkan tahun sebelumnya dengan catatan untuk yieldnya masih sama. Oh, maksudnya untuk dividen payout ratio-nya sama ya untuk saham ASI itu. Soalnya pendapatannya naik ini di tahun 2023 masih bertumbuh untuk IPS-nya, berarti pendapatannya naik dengan dividen payout ratio-nya emang nggak terlalu tinggi sih 11,5%, nggak terlalu tinggi kalau di RTI ya. Tapi lumayan lah ini yieldnya 1,7. Dapat dividen lah intinya seperti itu. Ya yieldnya dividen payout ratio-nya nggak terlalu gede soalnya hutangnya masih cukup banyak ya, jadi mungkin sebagian profitnya dipakai buat bayar hutang. Ini hutangnya lumayan gede sih untuk saham ASI 101 kalinya ya dibandingkan dengan ekuitas. Oke itu untuk saham ASI, untuk skenario-nya mungkin bisa jadikan sideways dulu, nanti kalau ada sentimen bagus rebound naik. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Brand hari ini turun cukup dalam, jebol support ya udah sih kalau udah jebol di bawah 6.900-an ini yang mending nggak apa ya, mending yang udah floating profit misal masih hold ya, yang udah yang punya posisi di harga bawah nggak ada salahnya buat diamankan, takutnya turun lagi lebih dalam ya, apalagi kalau kita lihat secara histori kan pas awal-awal IPO itu sering ya open gap atas, kalau mau nutup gap takutnya gapnya ketutup ya bisa ke harga 1.000-an. Tapi ya semoga aja nggak dalam waktu dekat sih. Coba kalau kita cek untuk saham brand ya. Brand soalnya ya itu ini juga apa ya? Satu grup ya, brand BRPT orang terkaya di Indonesia. Jadi mudah-mudahan aja dijaga untuk harga sahamnya. Untuk brand hari ini masuk 10,8 M untuk asingnya. Kalau kita cek di sini lebih detail untuk brand hari ini tanggal 8 Januari ya, 8 Januari. Secara keseluruhan sih sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak ya, tapi harga sahamnya turun. AMG YUAK malah masih masuk sih, jadi mungkin kalau kita ukur dari harga bawahnya, untuk support terdekatnya di sini untuk saham brand ya 6.500, 6.500. Perhatikan aja level ini, misal besok di awal market masih merah, tunggu aja di area dekat-dekat 6.500 apakah ada tanda-tanda mau pullback atau enggak. Kalau ada yang jaga harga, ada tanda-tanda mau naik ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry buat trading ya atau swing, semoga aja bisa mantul naik. Tapi kalau jebol di bawah 6.500 mending wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu sih untuk saham brand ya. Hari ini turun, cuman kalau lihat distribusinya nggak terlalu gede, jadi kalau menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan mantul naik nanti setelah nguji area support ya, kalau turun dulu ke area support. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASLI yang hari ini turun. ARBO enggak ya, ada sedikit perlawanan naik ini setelah ARB tadi. Coba kalau kita cek siapa yang nampung, ada atau enggak untuk saham ASLI hari ini tanggal 8 Januari didistribusi oleh XA dan hitungannya belum ada yang nampung ya, jadi mending nggak usah
terlalu apa ya, 2 kali ARB, ya bisa jadi rawan ke 50 ini. Hati-hati aja sih sampai hari ini tuh ada yang distribusi segitu banyak dan belum ada yang nampung. Kalaupun besok naik itu ya disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan, cuman ya terlalu beresiko sih sebenarnya. Kalau nggak biasanya mending cari saham yang lebih aman, atau ya kalau udah biasa selama masih tinggi aja tingkat volatilitasnya, ya disclaimer buat teman-teman yang mau coba-coba di saham ASLI. Kalau ya transaksi kemarin yang paling banyak YP ya, YP, XL, XYPD ya, semoga aja ini MG atau YP yang nyangkut ini mau nge-HK di awal market, ya bisa jadi hijau dulu. Tapi kalau enggak ya hati-hati aja ya kalau tidur kalau ke 50. Mungkin seperti itu untuk saham ASLI. Terlalu beresiko sih sebenarnya kalau mau entry untuk saat ini. Udah di bawah 60 lagi untuk harganya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini IPO ya, Ceggas. Ditutup arah ya. Coba kalau kita cek untuk Ceggas hari ini tanggal 8 Januari, untuk nilai transaksinya cukup gede ya. Di hari pertama IPO hitungannya kurang bagus sih. Kayaknya ada kemungkinan untuk besok habis naik, mungkin bisa jadi di awal market naik ya, soalnya hari ini arah dan antrian di harga bidnya tadi lumayan. Coba kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham Ceggas. Ceggas hari ini tanggal 8 Januari. Secara keseluruhan nggak ada yang distribusi banyak sih. Market maker utamanya MG, YP MG ya. Untuk MG-nya net sell 7,8 M, untuk YP-nya masih net buy 2,4. Kalau menurut saya sih bisa jadi di awal market hijau ya, tapi habis itu tergantung mekanisme pasarnya. Karena di hari pertama ini cukup banyak yang ditransaksikan di market reguler ya, yang floating di market, ya hati-hati aja ya kalau koreksi. Jadi amannya buat scalpingan sih. Coba kalau kita cek ya, jadi underwriter-nya siapa untuk Ceggas. Ya, PO 30% cukup banyak ya yang dijual ke publik, jadi kurang 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 bagus sih PO. Mana? PO-nya hari ini masuk ya 5 M-an, jadi kemungkinan ya ini semoga aja PO mau jaga harga untuk saham Ceggas. Oke, mungkin seperti itu sih, kayaknya masih ada kemungkinan naik, tapi kalau langsung dibuka arah kayaknya enggak ya, kayaknya sepertinya ya, kita lihat aja untuk besok. Mungkin seperti itu untuk saham Ceggas ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.